Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Dia telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kami di sini sebagai saya pribadi dari kelompok 10 diberikan kesempatan untuk mempresentasikan pengganti UAS, yang mana tugas mempresentasikan hasil dari makalah minggu-minggu yang lalu. Tak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah menunjukkan dan mengajarkan kepada kita dari jalan dari kegelapan hingga terang benderang seperti yang kita rasakan seperti saat ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Hafiz Maulana Zikri dengan NIM 1813020021. Saya akan mempresentasikan hasil dari makalah yang telah saya tampilkan di beberapa waktu yang lalu, yang mana dengan judul bentuk-bentuk perbedaan pendapat di kalangan ulama suliyah tentang dilalah amar dan alasannya masing-masing. Baik, masuk pada bagian yang pertama, yaitu pengertian amar. Pengertian amar adalah perintah atau suruhan untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan pengertian amar menurut istilah adalah tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan dari atasan kepada bawahan, yang mana Abu Zahra telah mendefinisikannya sesingkat yang saya pahami, yang mana melakukan perbuatan dari atasan kepada bawahan ini dicontohkan seperti pada hakikatnya kita umat manusia dengan Tuhan kita masing-masing gitu. Yang mana seperti orang-orang yang beragama Islam, kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat, yang mana perintah tersebut berasal atau datangnya dari Allah untuk melaksanakan suatu perbuatan. Nah, itu datangnya dari Allah, dan yang melaksanakannya kita ini sebagai bawahannya, manusia, melaksanakan apa yang Ia perintahkan. Masuk pada yang kedua, yaitu bentuk-bentuk perbedaan pendapat pendapat usuliyin dan alasan mereka masing-masing. Masuk yang pendapat yang pertama, yaitu pendapat para jumhur ulama, yang mana pendapat para jumhur ulama ini mendefinisikan atau berpendapat bahwa amar ini adalah wajib, yang mana alasannya mereka mengambil sumbernya dari Quran surat Al-Mursalat, yang mana artinya Allah mencela suatu kaum yang mana suatu kaum tersebut tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Masuk pada yang kedua, yaitu pada kalangan ulama Mu'tazilah. Kalangan ulama Mu'tazilah ini mendefinisikan amar ini sebagai, menurut asalnya amar ini adalah nadab, yang mana alasannya amar sebagai nadab ini berada pada amar sebagai ucapan. Baik, masuk pada pendapat yang terakhir, yaitu pendapat ulama usuliyin dan Al-Ghazali, yang mana mereka berpendapat atau mereka berpendapat atau memilih bersikap tawakuf, yang mana mereka tidak menempatkan penggunaan amar itu secara pasti, yang mana antara
wajib dan adab. Akan tetapi mereka menetapkan penggunaan amar itu kepada hukum yang pasti gitu. Penggunaan amar itu sendiri. Terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama gitu. Itu yang terjadinya perbedaan pendapat ini, yang pertama, berbeda dalam memahami Al-Quran, yang mana setiap generasi dari ke generasi gitu, dari atas sampai ke bawah, generasi ke atas sampai generasi ke bawah, dalam memahami suatu Al-Quran itu mereka berbeda-beda. Ada yang mendefinisikan A, ada yang mendefinisikan B, ada yang mendefinisikan banyak hal lainnya gitu, sehingga terjadilah perbedaan pendapat. Masuk pada perbedaan pendapat yang kedua, itu berbeda dalam memahami makna suatu hadis, atau berbeda dalam memahami dan memandang makna suatu hadis, yang mana setiap orang atau setiap pengikut dari generasi ke generasi itu, sumber hadis yang mereka dapatkan itu tergantung dari apa yang mereka ambil gitu. Tidak tetap gitu, misalnya kitab ini dan itu gitu. Tidak pasti gitu. Itu terjadinya perbedaan pendapat dalam memahami dan memandang makna suatu hadis. Masuk pada materi terakhir, yaitu pendapat yang terkuat menurut pribadi saya sendiri, yaitu pendapat dari kalangan jumhur ulama, yang mana alasannya itu sudah jelas dari kutipan, yang mana Allah mencela suatu kaum yang tidak melaksanakan apa yang ia perintahkan. Terdapat dalam surat Al-Mursalat ayat 48, yang mana artinya apabila engkau diperintahkan rukuk, maka rukuklah. Nah, di sini kan sudah jelas, apabila kita diperintahkan, kita akan melaksanakannya. Mungkin sekian dari saya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.